Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran daripada materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah yang pertama, memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita cara memahami beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tujuan dari pembelajaran ini, yaitu bagaimana perilaku kita, bagaimana perilaku siswa setelah mempelajari beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilakunya seperti apa cerminannya? Oke. Apa itu iman kepada Rasul-Rasul Allah? Iman kepada Rasul Allah adalah meyakini bahwa mereka adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Selain daripada Rasul, ada yang disebut dengan Nabi. Tentunya kita harus bisa membedakan pengertian daripada Nabi dan Rasul. Rasul, yang dimaksud dengan Rasul adalah manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu dan diamalkan sendiri, tetapi wajib disampaikan kepada umat. Jadi wahyu tersebut selain untuk diri sendiri juga wajib disampaikan kepada umat. Itu pengertian Rasul. Sedangkan yang disebut dengan Nabi, anak-anak sekalian, Nabi adalah manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu agar diamalkan oleh dirinya, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi kalau Nabi menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri, tidak mempunyai kewajiban menyampaikan ajarannya kepada umat. Apa fungsi daripada Rasul? Rasul mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu Rasul membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Jadi Rasul itu membawa kabar gembira ataupun peringatan kepada umatnya. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, menyuruh umat untuk menyembah hanya kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepadanya. Yang ketiga, menyeru pada umat untuk beriman kepada Allah tanpa pengkultusan terhadap para rasul itu. Jadi jangan dikultuskan Rasul itu. Jadi hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dikultuskan seperti kasusnya Nabi Isa. Kemudian yang keempat, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepada Rasul sebagai pedoman hidupnya. Sekarang fungsi iman kepada Rasul bagi kita. Kalau tadi itu kan fungsi Rasul, fungsinya Rasul. Kalau sekarang itu fungsi iman kepada Rasul. Apa fungsi iman kepada Rasul? Satu, untuk lebih mengenal dan mempercayai Rob atau Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk.
Kedua, meyakini bahwa kita hanya patut menyembah kepadanya serta mempercayai kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasul-Nya. Tiga, mengikuti dan meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta. Kemudian yang keempat, agar manusia lebih mengenal hakikat dirinya bahwa manusia diciptakan Allah adalah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Yang kelima, Rasul mengajarkan kepada manusia untuk tidak saling berselisih, mendengki, membenci, bermusuhan, dan berbuat kerusakan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun alam semesta. Yang keenam, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk meneruskan perjuangan untuk melestarikan aturan-aturan Allah di setiap zaman demi kebaikan manusia itu sendiri. Itulah fungsi iman kepada Rasul Allah. Kemudian sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul ada yang wajib bagi Rasul, ada yang mustahil bagi Rasul. Tentunya anak-anakku semua sudah pada hafal, sudah pada tahu, sudah pada ngerti bahwasanya sifat bagi Rasul yang wajib itu ada 4. Apa saja? Sidik, ya betul, amanah, tabligh, dan fatwanah. Sidik artinya benar, jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan fatwanah artinya cerdas. Rasul harus mempunyai sifat sidik, benar, jujur. Tidak mungkin Rasul tidak jujur. Kedua, amanah, dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diwahyukan oleh Allah, itu disampaikan kepada umat. Kemudian fatwanah, cerdas. Rasul itu tidak bodoh, Rasul itu pasti cerdas. Kemudian sifat yang mustahil bagi Rasul, tentunya lawan daripada sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, kizib, yaitu berbohong, lawan daripada sifat sidik. Tidak mungkin Rasul berbohong pada umat. Kemudian yang kedua, khianat, artinya berkhianat, lawan daripada sifat wajib Rasul, yaitu amanah. Tidak mungkin Rasul tidak dipercaya. Rasul itu harus dipercaya dan wajib dipercaya oleh umatnya. Kemudian yang ketiga, kitman, menyembunyikan, lawan daripada menyampaikan. Apa yang diperintahkan oleh Allah atau wahyu yang disampaikan kepada Rasul itu wajib disampaikan oleh Rasul, tidak mungkin disembunyikan. Jadi tidak mungkin, mustahil bagi Rasul ia mempunyai sifat kitman, yaitu menyembunyikan apa yang Allah. Kemudian yang keempat, mustahil bagi Rasul itu mempunyai sifat balad atau bodoh, lawan daripada kata fatonah, cerdas. Jadi Rasul itu tidak ada yang bodoh, Rasul itu cerdas semua. Ya. Berapa sih jumlah nabi dan rasul yang ada yang Allah utus? Dalam keterangan, dalam beberapa keterangan, jumlah nabi dan rasul itu sampai ratusan bahkan ribuan. Tetapi yang wajib kita ketahui tentunya ada 25. Ada berapa? Ada 25. Dan anak-anakku semua pasti sudah tahu, sudah hafal, karena di madrasah-madrasah diniyah, di TK, bahkan di diniyah, di sekolah-sekolah agama, nama-nama nabi ini sudah biasa dihafalkan. Ayo kita hafalkan coba bareng-bareng dengan nada balonku. Balonku ada 5 gitu ya. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Shu'aib, Musa, Harun,
Zulkifli Daud, Sulaiman Ilyas Ilyasa, Yunus Zakaria Yahya, Isa akhirnya Muhammad. Ya, saya punya cerita lucu mungkin ya. Itu nama saya kebetulan Sulaiman, seperti kata Nabi, seperti Nabi Sulaiman. Sulaiman, ketika saya mengetes salah satu siswa di kelas 11, ya sama nama-nama Nabi mempresentasikan ke depan, mendemonstrasikan ke depan dengan nada balonku. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Nah, anak tersebut cuma Daud. Lupa ya, selanjutnya lupa. Kebetulan kata saya, nih